kita akan melakukan kegiatan praktikum yaitu percobaan muatan listrik. Tujuan menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. 2. Memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Kegiatan praktikum yang kedua tentang percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempraktikkan modul 8 tentang kelistrikan. Kegiatan praktiknya percobaan muatan listrik. Tujuannya yang pertama menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Gaya elektromagnetik artinya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi di antara dua benda yang memiliki muatan listrik. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada kain wol, yang kedua ada kain nilon, yang ketiga potongan kertas, yang keempat ada sisir, yang kelima tas plastik, yang keenam benang, yang ketujuh isolasi, yang kedelapan ada bola pingpong. Langkah yang pertama kita lakukan gosokkan sisir pada rambut, kemudian kita dekatkan potongan kertas akan terangkat. Bisa ya guys. Berarti muatan listrik pada sisir yang digosok tertarik itu nyata ya. Terus yang kedua, menggosok-gosokkan plastik ke celana atau ke baju lalu kita dekatkan ke bola pingpong. Bertolak ini ya Bu ya. Baca anu nih. Langkah yang ketiga, bola pingpong digosokkan dengan kain nilon, kemudian keduanya didekatkan, maka akan terjadi saling tolak menolak. Keempat, kita gosok-gosok bola pingpong menggunakan kain nilon dan plastik. Kemudian kedua bola pingpong kita dekatkan, maka yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Langkah yang kelima, kita menggosok-gosokkan kedua bola pingpong dengan menggunakan kain wol. Ya, yang terjadi bola pingpong didekatkan menjadi saling tolak menolak ya. Ini tidak bersentuhan. Langkah keenam, kita gosok-gosokkan bola pingpong dengan menggunakan kain nilon dan kain wol. Maka yang terjadi bola pingpong akan saling tarik-menarik.
didesakkan akan tolak menolak, sedangkan benda yang memiliki muatan berlawanan jenis apabila didekatkan akan tarik menarik. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya. Percobaan pertama, arus listrik. Alat dan bahan yang digunakan: baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit 2 hitam dan merah, lampu 0,5 volt sampai 3,6 3 buah, kawat besi, kawat perak, sendok perak, kayu, karet penghapus, mata pensil atau grafik, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam sebagai bahan yang akan diuji. Bahan pertama yang akan kita uji adalah kawat besi. Kawat besi kemudian kita capit dengan capitan buaya. Setelah itu kita lihat dan kita amati. Ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu. Artinya lampu bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Ternyata kawat tembaga juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok perak. Sendok perak kita capit menggunakan capit buaya. Ternyata sendok perak juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang keempat adalah kayu. Saat kayu diuji dan dicapit dengan capit buaya, ternyata tidak mampu menyalakan lampu. Artinya adalah kayu bersifat isolator dan tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima adalah karet penghapus. Saat karet penghapus diuji ternyata tidak mampu menyalakan listrik, artinya bersifat isolator. Yang keenam adalah grafit atau mata pensil. Grafit atau mata pensil dicapit menggunakan capit buaya. Ternyata mampu menyalakan lampu sehingga bersifat konduktor. Yang ketujuh adalah kertas. Kertas dicapit dengan capitan buaya. Ternyata kertas tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Yang kedelapan adalah tas plastik. Tas plastik pun sama seperti kertas. Ternyata bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kesembilan, air keran. Ternyata air keran saat diuji tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Dan yang terakhir kita uji adalah air garam. Saat air garam diuji, ternyata air garam mampu menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Percobaan kedua, tegangan listrik. Pada percobaan pertama, di mana kedua buah kabel diletakkan pada kutub positif saja, artinya adalah tidak ada tegangan listrik sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak menyala. Pada rangkaian kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian yang ketiga, baterai ditambahkan satu buah kemudian susun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 3 volt sehingga cukup untuk menyalakan lampu sebesar 2,5 volt. Pada rangkaian yang keempat ditambahkan lagi satu baterai. Ternyata lampu menyala sangat terang karena 3 buah baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tenaga yang lebih besar menjadi 4,5 volt sehingga melebihi kapasitas yang dibutuhkan lampu agar menyala terang. Kesimpulan, benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Berdasarkan hasil pengamatan kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam merupakan konduktor, kayu, karet, penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran merupakan isolator. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialirkan ke lampu. Sekian
dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.